Nah, normal funduskopi, jadi pada funduskopi kita kan ngelihat si papil saraf optik tadi. Nah, dia terdiri dari cup dan disc. Cup itu yang bagian dalam ini, nah ini cupnya, nah lihat diameternya, nah ini cup, dan kalau diameter dari lingkaran paling luar itu namanya disc. Nah, jadi disc itu yang ini panjangnya, terus yang ini cupnya. Normalnya cup disc ratio, jadi kalau kita hitung nih rasio antara cup dan disc-nya, itu normalnya adalah kurang dari 0,5. Kurang dari 0,5, artinya contohnya cupnya mungkin 4 bagian, disc-nya 10 bagian, kan 0,4, berarti kurang dari 0,5. Tapi kalau terjadi proses glaukoma, maka nanti akan terjadi yang disebut dengan cupping. Cupping itu cupnya jadi malah semakin besar. Cupnya jadi makin lebar, akibatnya nanti rasionya nambah. Jadi kalau kita lihat di sini, anggaplah cupnya itu jadi 7, disknya 10, berarti ini rasionya 0,7. Nah, kalau cupnya itu membesar seperti ini kita sebut sebagai proses cupping, dan ini menandakan kalau terjadi peningkatan TIO. Jadi kalau TIO-nya naik, biasanya cup disc ratio-nya itu lebih dari 0,6, normalnya kurang dari 0,5. Nah, sekarang untuk glaukoma sendiri kita bagi menjadi berdasarkan mekanisme, penyebab, sama waktu. Kalau berdasarkan mekanisme, ada namanya glaukoma sudut tertutup, ada juga namanya glaukoma sudut terbuka. Nah, apa maksudnya sudut tertutup dan sudut terbuka? Jadi pada aliran aqueous humor itu kan dia diproduksi oleh struktur yang disebut dengan badan silia. Ini menghasilkan aqueous humor, melewati lensa, kemudian ke depan lensa, ke depan iris, dan masuk ke trabecular meshwork. Nah, jadi diserap di trabecular meshwork. Nah, sekarang kalau terjadi glaukoma peningkatan TIO, itu biasanya akibat si aqueous humor ini tuh mengalami hambatan dalam alirannya. Kalau sudut tertutup, artinya irisnya ini terdorong sehingga menutup sudut ini, mengakibatkan alirannya jadi terganggu. Jadi sudutnya yang awalnya begini, ini kan terbuka tuh sudutnya. Nah, kalau pada sudut tertutup, dia jadi begini. Jadi ketutup sudutnya tadi. Makanya aliran aqueous humornya jadi terganggu. Jadi berdasarkan sudutnya, ada yang sudutnya tetap terbuka, tapi dia alirannya terhambat. Ada juga yang sudutnya itu ketutup sehingga alirannya jadi terhambat. Nah, ini contoh gambarnya yang sudut terbuka sama yang normal sama sudut tertutup. Nah, ini normal. Nah, lihat sudutnya terbuka ya. Ini normal. Ini sudutnya kalau sudah tertutup. Jadi karena si ciliary-nya ini menutup si angle-nya. Itu berdasarkan mekanisme. Sekarang berdasarkan penyebab. Kalau berdasarkan penyebab ada namanya penyebab primer. Itu artinya diturunkan secara genetik. Jadi anaknya itu memang punya bakat untuk jadi glaukoma. Biasanya itu akan ditemukan adanya peningkatan TIO bilateral. Jadi biasanya kalau dia itu primer atau karena keturunan, peningkatan TIO-nya itu pada kedua mata atau bilateral. Sedangkan kalau dia itu penyebab sekunder, kalau penyebab sekunder itu biasanya tuh ada underlying cause yang lain. Misalkan matanya kena trauma, jadi hifema jadi glaukoma, itu berarti glaukoma sekunder. Atau matanya kataraknya kemudian pecah, kemudian menyumbat bilik mata, menyumbat sudut mata, jadi glaukoma, itu namanya glaukoma sekunder. Jadi kalau sekunder itu berarti karena ada penyebab yang lain. Tapi kalau primer berarti memang karena bakat, dia punya bakat, dia diturunkan genetik. Nah, kalau berdasarkan waktu ada namanya glaukoma akut sama glaukoma kronis. Nah, bedanya antara akut sama kronis ini adalah kalau dia akut itu biasa nanti ditandai dengan keluhan akut berupa sakit kepala, kemudian ada mual sama muntah. Jadi kalau akut itu ada gejala akutnya seperti sakit kepala, mual sama muntah. Nah, kalau kronis biasanya tuh nggak ada tuh sakit kepalanya. Jadi kalau kronis biasanya dia ada penyempitan lapang pandang, tapi tanpa disertai dengan sakit kepala. Nah, sekarang tata laksananya kalau dia itu akut, maka kita harus segera turunkan TIO-nya tadi. Biasanya penurunan TIO-nya itu pakai obat yang bisa menekan produksi aqueous humor. Nah, jadi kalau pada akut biasanya kita pakainya adalah
acetazolamide. Jadi obat yang dapat menekan produksi aqueous humornya, yaitu si acetazolamide. Jadi dia kerjanya nanti di sini. Jadi dia berusaha agar menurunkan produksi dari aqueous humor. Terus beta blocker bisa ditambahkan kayak timolol, diikuti dengan pilokarpin, bisa boleh dikasih juga, dan diuretik osmotik. Jadi urutannya, jadi singkatannya adalah A, B, C, D. Itu acetazolamide, beta blocker, C-nya itu pilocarpin, dan diuretik osmotik kayak manitol. Nah, nanti kalau misalkan gagal dengan medikamentosa, bisa dengan operasi. Nah, operasinya itu nanti bisa dengan iridotomi atau iridektomi. Nah, bedanya apa? Kalau iridotomi itu berarti kita membuat lubang pada irisnya, jadi biar aqueous humornya itu bisa keluar. Sedangkan kalau iridektomi itu berarti sebagian jaringan irisnya mungkin kita angkat, biar alirannya menjadi lancar. Itu untuk yang akut. Kalau kronis, kita obatnya beda. Kalau kronis biasanya kita utamanya adalah analog prostaglandin atau beta blocker topikal. Analog prostaglandin itu contohnya bimatopros, beta blocker tadi ada timolol. Nah, jadi bisa dikasih. Kenapa? Karena pada sudut yang terbuka, pada kronis ini biasanya sudutnya itu terbuka. Oh ya, satu lagi, kalau glaukoma akut itu biasanya karena sudut yang tertutup. Kalau glaukoma kronis ini itu biasanya karena sudutnya terbuka. Jadi biasanya pada kronis itu sudutnya masih terbuka. Masalahnya di mana kalau sudutnya terbuka? Kalau sudut yang terbuka itu biasanya adalah masalah pada trabecular meshwork ini. Jadi alirannya bisa lewat, sudutnya kebuka, lewat, lancar. Nah, tapi drainase sistem dari trabecular meshworknya nggak bagus, sehingga penyerapannya terganggu dan bisa mengakibatkan peningkatan TIO. Nah, untuk yang sudut terbuka atau yang kronis, kita bisa memberikan obat yang meningkatkan aliran dari aqueous humornya. Nah, obat-obat yang bisa meningkatkan aliran dari aqueous humor tadi itu adalah si analog prostaglandin sama beta blocker topikal. Nah, jadi ini ya, jadi beda ya pemilihan obatnya. Kalau akut itu acetazolamide, tapi kalau dia kronis itu analog prostaglandin. Nah, nanti salah satu bentuk dari glaukoma kronis ada yang disebut dengan namanya normotension glaukoma. Jadi ada namanya normotension glaukoma, di mana pada pasien ini itu kalau kita funduskopi ada gambaran peningkatan cup-bis ratio-nya mungkin lebih dari 0,6, tapi TIO-nya relatif masih dalam rentang nilai normal. Biasanya TIO-nya itu ya 20, sekitar 20 atau 19. Jadi tinggi tapi belum melewati batas maksimal. Nah, ini terjadi karena ternyata TIO 20 atau 19 itu bagi mata pasien itu udah tinggi. Makanya terjadilah cupping dan terjadilah normotension glaukoma. Jadi ada glaukoma, cuma pas diperiksa TIO-nya masih rentang nilai normal. Nah, itu salah satu spektrum dari glaukoma kronis. Terus ada lagi namanya glaukoma kongenital. Kalau kongenital itu berarti dari lahir, yang ditandai nanti dengan adanya epifora, matanya berair terus, sama nanti ditemukan megalokornea. Megalokornea itu korneanya ukurannya, diameternya lebih dari 13 mm. Nah, ini kenapa? Karena pada anak-anak yang mengalami glaukoma, nah itu kan mata bayi itu dia masih bisa membesar. Sehingga ketika terjadi glaukoma kongenital yang mungkin akibat kelainan pembentukan pada trabecular meshwork-nya, jadi biasanya pada si glaukoma kongenital ini ada masalah pada trabecular meshwork, sehingga nanti akan ada peningkatan TIO karena drainasenya nggak bagus. Nah, maka nanti matanya itu bisa membesar karena dia masih bisa kompensasi. Jadi matanya membesar sehingga nanti akan memberikan gambaran megalokornea. Nah, nanti setelah dia membesar terus, nanti dia nggak bisa membesar lagi. Jadi dia bakal masuk pada satu titik di mana matanya itu nggak bisa membesar lagi. Sehingga nanti mulai terjadi gangguan pada saraf optikus, kemudian dia bisa juga menyebabkan kornea matanya yang jadi keruh karena pembengkakan, yang dikenal dengan istilah buftalmos. Jadi kalau kita lihat mata anaknya, nah keruh seperti ini. Ini namanya buftalmos. Nah, buftalmos. Nah, kalau dia mengalami glaukoma kongenital seperti ini, maka untuk penata laksananya medikamentosa, kemudian dilanjutkan nanti dengan operasi.
Terus berdasarkan waktu juga, kalau glaukomanya itu terus-terusan terjadi, maka dia nanti akan mengakibatkan kebutaan permanen, no vision, yang disebut dengan glaukoma absolut. Begitu. Oh iya, untuk yang kronis ini, karena tadi masalahnya adalah pada trabekula, kita bisa melakukan trabekuloplasti atau trabekulektomi. Nah, kalau trabekuloplasti itu berarti si trabekulanya kita perbaiki, sistem drainasenya. Sedangkan kalau trabekulektomi, nah itu berarti nanti kita ambil sebagian jaringan trabekulanya. Jadi biar lancar aliran aqueous. Oke, sampai sini ada pertanyaan?